Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala ali umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satu pun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, maupun sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit menjelaskan tentang sesuatu. Di sini saya akan menyampaikan sesuatu itu yang bertema munafik sebagai akhlak tercela. Sebelumnya, saya mau tanya nih, apa sih akhlak tercela itu? Ada yang tahu gak? Akhlak tercela yang saya maksud adalah perilaku dari seseorang yang tidak sesuai dengan kebenaran atau berseberangan dengan yang seharusnya. Kita menemukan ada banyak akhlak tercela yang dilakukan manusia dewasa ini, dan kita harus bisa menghindari atau menghilangkan dari diri kita. Akhlak tercela ini sebenarnya adalah bumerang bagi kita. Dengan melakukannya, kita akan turun tingkat imannya dan akan mendapatkan dosa. Nah, di sini saya akan bahas salah satu sikap akhlak tercela, yaitu munafik. Apa sih munafik itu? Kata munafik berasal dari nifak. Nifak merupakan kata sifat yang pelakunya disebut munafik. Nifak secara bahasa berarti habis atau bangkrut. Sedangkan secara istilah, munafik berarti orang yang menampakkan keislamannya tetapi menyembunyikan kekufuran atau sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Rekan-rekan, pernah dengar gak sih istilah muka dua? Tentunya pernah dong ya. Kan sering tuh orang gunain itu istilah. Nah, kira-kira ada yang tahu gak artinya apa dan kenapa bisa disebut muka dua gitu? Istilah muka dua bukan berarti punya wajah dua, depan belakang. Gak kebayangkan kalau ada manusia mukanya ada dua, itu gimana bentuknya? Tapi kan itu cuma istilah buat orang munafik. Terus, orang munafik itu orang kayak apa sih? Kok bisa-bisanya dibilang muka dua? Kalau dalam pengertian syariat, munafik artinya menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai orang yang beriman, bahkan mengerjakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka akan mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Pada dasarnya, setiap orang kalau dikatakan munafik tentu akan marah dong. Namun, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya telah bersikap munafik. Setidaknya ada 3 ciri orang munafik.
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, 1. Iza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong suka berbohong, ucapannya nggak pernah sama dengan hatinya. Orang Jawa sih bilangnya tukang ngaposi, nggak tahu ya apa itu. Harusnya dia bilang A, malah B. Matanya lihat B, tapi mulutnya ngomong C. Hatinya C, tapi lidahnya D. Karena manusia zaman sekarang ini, dari hari, waktu, jam, menit, bahkan detik, mau di kalangan atas sampai di kalangan bawah, bahkan di sekitar kehidupan kita, tidak lupa atau tidak luput dari kebohongan. Betul? Merasa enak karena sudah berbohong, tidak tahunya bahwa kebohongan itu akan merusak diri kita. Jika kita berbohong 1 kali pun, maka waspadalah akan hancurlah diri kita dengan kebohongan. Perbuatan bohong itu gak disukai Allah dan Nabi-Nya, apalagi bohong dengan mengatasnamakan Allah. La takzibu alayya fa innahu man kazzaba alayya falyalizin nar. Janganlah kalian berbohong kepadaku atau mengatasnamakanku, karena sungguh orang yang berbohong kepadaku atau mengatasnamakanku akan menempati neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rekan-rekan kita, ciri orang munafik yang kedua, iza wa'ada akhlafa, suka ingkar janji. Bilangnya, saya janji besok akan bla 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 bla. Atau ya udah kita ketemu besok ya sore jam sekian di tempat ini. Tapi semua yang jadi janjinya itu nggak ada yang ditepati. Biasanya cuma jadi PHP. Tahu apa itu PHP? Ya, PHP itu singkatan dari pemberi harapan palsu. Padahal kita harus ingat kalau janji itu hutang. Al-wa'du dainun. Terus yang paling penting, hutang itu harus dibayar. Kalau hutang itu hutang duit, masih mending bayarnya bisa dicicil. Tapi kalau hutangnya itu hutang janji, masa dicicil? Gimana nyicilnya? Makanya hati-hati sama janji. Gak usah asal bikin janji kalau belum bisa nepati. Ciri orang munafik yang ketiga, iza tumina hama. Kalau dikasih amanat suka khianat. Kalau diberi kepercayaan suka nyelewengin atau nyalagunain itu kepercayaannya. Padahal harus diingat, amanat itu mengandung suatu tuntutan tanggung jawab loh. Setiap makhluk, termasuk kita di dalamnya, punya amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Itulah tanda-tanda orang munafik. Jika salah satunya ada pada diri seseorang, maka orang tersebut sudah termasuk orang munafik. Gak usah ngelirik orang lain, kita lihat dulu aja apakah kita udah benar-benar jadi orang yang jujur, apakah kita udah benar-benar bisa nepati janji, apakah kita udah benar-benar ngelaksanain tanggung jawab sebagaimana mestinya. Kadang banyak tuh orang suka nilai kejelekan atau keburukan orang lain terlebih dahulu, termasuk kita, bahkan sengaja buat mencarinya. Kita sering lupa sama keburukan atau kejelekan kita sendiri, sampai-sampai ada peribahasanya tuh, kuman di seberang laut tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Rekan-rekan kita, sebagai orang yang ngaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mestinya kita resapi pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya. Jika Quran dan hadis bilang gak usah asal bikin janji, kalau emang gak bisa nepatinnya, ya kita amalkan saja. Tapi bukan berarti kita gak boleh bikin janji. Janji boleh, asalkan bisa nepatinnya. Jangan sampai kita jadi orang yang suka PHP. Jangan sampai kita jadi orang munafik. Karena kemunafikan gak pernah mendatangkan kebaikan. Yang ada malah ngerusak seluruh amal dan menjauhkan pemiliknya dari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah gitu, cuma rugi sama sia-sia yang didapatkan. Kalian mau jadi orang yang rugi, jadi orang sia-sia? Na'udzubillahi min dzalik. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari kata munafik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.